Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita alhamdulillah. Alhamdulillah atas kesempurnaannya, kesempurnaan dari nama-namanya yang husna, kesempurnaan dari sifat-sifatnya yang mulia, kesempurnaan dari hukum-hukumnya yang penuh dengan keadilan, kesempurnaan dari ketetapan-ketetapannya yang penuh dengan hikmah. Begitu pula kita ucapkan alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya yang tidak terhingga, yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Dan pada pagi hari ini kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kebaikan yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu subhanahu wa taala an yarzuqana al-ikhlas wa an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan untuk bisa ikhlas, dan mudah-mudahan Allah jadikan majelis kita pada pagi hari ini menjadi majelis yang diberkahi olehnya. Amin. Dan tentunya kita juga tidak lupa untuk mengucapkan jazahullahu khair kepada takmir Masjid Sadar yang telah memberikan izin kepada kita untuk bisa mengadakan acara ini. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa dan akan memperberat timbangan amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini sebagaimana telah diketahui dan diumumkan adalah tentang 3 pilar ibadah. Yang ini merupakan faedah dari apa yang saya dengar dan saya baca dari muhadharah yang disampaikan dulu oleh guru kami Syekh Abdul Razak Ibn Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallah ta'ala. Dan muhadharah tersebut berjudul Arkanut Ta'abbud Al-Qalbiyah, rukun-rukun ibadah yang sifatnya di dalam hati. Ini yang kita maksud dengan 3 pilar. 3 pilar yang dimaksud di sini adalah Arkanut Ta'abbud. Dikatakan arkan karena ini perkara yang sifatnya sebagai pondasi dari ibadah, sehingga disebut dengan rukun. Karena rukun itu adalah sesuatu yang paling penting dalam ibadah. Dan disebut al-qalbiyah karena memang tempatnya ada di dalam hati. Kita tahu ya, iman dalam perspektif Ahlus Sunnah, dalam definisi Ahlus Sunnah, iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan amalan.
Ucapan ada yang berupa ucapan lesan, dan ucapan juga ada yang berupa ucapan hati. Dan amalan itu ada yang berupa amalan lesan juga. Ada juga yang berupa amalan hati. Dan ada juga yang berupa amalan anggota badan. Bisa difahami? Ada yang bisa ngulangi? Hah? Sebelum kita mulai, ada yang bisa mengulangi? Pertama, iman berupa apa? Berupa dua, ucapan dan amalan. Ucapan terbagi menjadi dua, apa? Lesan dan ucapan hati. Amalan terbagi tiga, amalan, lesan, hati, anggota badan. Contohnya apa? Ucapan lesan itu adalah ucapan kita dalam bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Itu ucapan lesan. Adapun ucapan hati, maka itu adalah keyakinan. Seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, iman kepada takdir. Ini namanya ucapan hati. Maksudnya supaya kita paham, yang sekarang kita bahas yang mana? Ucapan lesan atau ucapan hati? Bukan dua-duanya. Yang kita bahas bukan dua-duanya, tapi yang kita bahas amalannya. Ada amalan lesan seperti baca Quran, zikir. Ada amalan hati dan ada amalan anggota badan. Amalan anggota badan seperti yang baru kita lakukan, seperti sholat. Nah, ada amalan hati. Yang bedanya dengan ucapan hati apa? Ya. Amalan hati itu dia akan bergerak. Kalau ucapan hati dia hanya keyakinan. Dia keyakinan yang harus diyakini. Adapun amalan hati, dia itu gerakan di dalam hati, bergerak. Yang amalan hati ini akan menggerakkan juga anggota badan. Iya. Kadang kita lebih banyak memperhatikan amalan yang mana? Amalan dohir, amalan anggota badan. Padahal di sana ada amalan hati. Seperti apa? Ikhlas. Apa lagi? Apa mas? Berharap, roja, khusyuk. Apa lagi? Sabar, taubat. Apa lagi? Habis. Jadi amalan hati itu yang bergerak di dalam hati, yang kemudian akan menggerakkan badan. Sehingga sebisa mungkin kita berusaha bahwa amalan zahir kita itu karena digerakkan oleh amalan hati. Dan di sini ada 3 amalan hati yang menjadi penopang dari ibadah. Bahkan dikatakan rukunnya ibadah. Yang dimaksud dengan 3 amalan hati ini adalah, yang pertama adalah al-mahabbah, cinta. Yang pertama. Yang kedua adalah ar-roja, berharap. Berharap apa? Berharap rahmat Allah, berharap surganya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-khauf, takut. Takut dari apa? Takut dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ada cinta, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada berharap rahmatnya Allah, berharap surganya Allah. Yang ketiga, takut dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pilar dalam ibadah, menjadi rukun dalam ibadah. Yang ketiga rukun ini ada di dalam hati. Semakin cintanya kepada Allah tinggi, harapannya mendapatkan surganya Allah tinggi, takutnya dari siksa Allah tinggi, maka akan semakin apa? Sempurna ibadah tersebut. Jadi kalau kita ditanya, kenapa Anda sholat? Hendaknya sholat ini dibangun karena cinta. Karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita cinta dengan apa yang dicintai oleh Allah. Apakah sholat ibadah yang dicintai oleh Allah? Dicintai oleh Allah, maka saya pun mencintainya. Bahkan di sana ada sebuah hadis yang mengajarkan kepada kita doa. Ada doa ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik wa hubba amalin alladhi yuqarribuni ila hubbik. Sudah hafal hadis ini? Hafal belum doa ini? Oh belum, atau baru dengar? Baru dengar. Ini doa sangat penting karena kita menginginkan ibadah itu dibangun di atas cinta. Maka kita meminta kepada Allah, Allahumma ya Allah, inni as'aluka hubbak. Aku memohon kepadamu ya Allah kecintaanmu. Berikanlah di dalam hatiku kecintaan kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan berikanlah di dalam hatiku kecintaan kepada yang engkau cintai. Orang-orang yang engkau cintai. Jadikanlah di dalam hatiku aku menjadi orang-orang yang mencintai hamba-hambamu yang kau cintai. Dari para nabi, dari para sahabat, dari para ulama yang dicintai oleh Allah, maka berikanlah kepada hatiku kecintaan kepada mereka. Wa hubba amalin alladhi yuqarribuni ila hubbik, dan berikanlah kepadaku kecintaan kepada amalan-amalan yang akan mendekatkan aku kepadamu. Nah, ini penting apa tidak dihafal itu? Penting ya, nanti dihafal itu. Jadi ada faedahnya belajar itu, hafal doa. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Ketika Anda ditanya, kenapa engkau sholat? Karena saya berharap surganya Allah, karena saya mengharapkan rahmat Allah, karena saya mengharapkan ampunan Allah, yang saya tidak akan bisa masuk surga tanpa ampunannya, karena saya banyak dosa, yang saya tidak akan masuk surga tanpa rahmatnya, karena amalanku sebanyak apapun tidak bisa untuk membeli surga. Surga terlalu apa? Terlalu mahal, terlalu istimewa. Tidak bisa dibeli dengan apa? Dengan amalan kita, tidak bisa. Amalan itu hanya sebagai sebab. Hanya sebagai sebab. Maka kita harus jalankan karena ini sebab. Tapi jangan merasa kalau sudah beramal sudah menjadi ahlu surga. Karena tidak bisa amalan itu untuk membeli surga. Maka kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana amalan ini bisa membeli surga? Sementara amalan itu berapa lama kita lakukan di dunia? Ya, kalau kita diberi umur berapa tahun? Maunya berapa tahun? Ya, ini nggak bisa milih. Nggak bisa milih ya. Maka yang penting bagaimana umur yang ada diberi berkah oleh
Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah umurnya sampai 100 tahun. Maka kita sudah beramal mungkin dari sejak balik 15 tahun sampai setelah 15 tahun sampai 85 ya, 85 tahun. Kemudian balasannya berapa tahun di surga? Apakah 85 tahun juga? Balasannya selama-lamanya di surga. Tidak ada kematian di sana. Tidak ada sakit, tidak ada sedih, tidak ada susah. Selama-lamanya. Maka apakah bisa amalan kita yang 85 tahun untuk membeli balasan yang selama-lamanya dengan balasan yang sangat besar? Ya, tentu tidak mungkin. Oleh karena itu kita tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah. Kenapa Anda sholat? Karena saya mengharapkan rahmat Allah. Kemudian kenapa Anda sholat? Yang ketiga adalah karena takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Inilah rukun ibadah yang sifatnya qalbiyah, ada di dalam hati. Dan begitulah ibadahnya para nabi, ibadahnya para rasul, ibadah yang dibangun di atas 3 pilar ini. Kenapa kita pelajari ini? Di samping ini adalah perkara yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ibadahnya para nabi, juga digambarkan dalam keterangannya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau ibaratkan 3 amalan hati ini ya, dalam bentuk seekor burung, bimasabati thair, bimasabati thair. Jadi ibarat burung, maka burung itu ada kepalanya, dan burung memiliki dua sayap di kanan dan kirinya. Ini digambarkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Bisa dibayangkan bagaimana kalau burung tapi nggak punya kepala? Kira-kira bisa terbang atau tidak? Dia tidak bisa terbang, mati dia. Kemudian bagaimana kalau burung salah satu sayapnya sakit misalnya, atau bahkan mungkin tidak bisa digerakkan, mati, rusak? Kira-kira bisa terbang atau tidak? Tidak bisa terbang. Maka begitu pula kita tidak bisa sampai kepada Allah, kita tidak bisa mendapatkan ridhonya Allah dengan apa yang kita lakukan dari ibadah ketika ketiga unsur ini nggak ada. Ketika ketiga-tiganya nggak ada, kita nggak akan sampai. Ataupun kalau salah satunya ada yang kurang sempurna, maka juga akan terancam tidak sampai, lambat. Nilai ibadahnya jadi apa? Nilai ibadahnya jadi nggak sempurna. Nilai ibadahnya jadi tidak sempurna. Maka ini harus ada dalam seluruh ibadah kita. Harus ada dalam seluruh ibadah kita. Ketiga hal ini. Dan juga karena ada kelompok-kelompok yang terjatuh kepada penyimpangan akibat tidak mewujudkan salah satu atau salah dua dari rukun ibadah ini. Ada kelompok yang tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cinta. Saya beribadah kepada Allah bukan karena mengharapkan surgamu ya Allah, dan bukan karena takut dari siksa nerakamu ya Allah. Bahkan dianggapnya orang kalau beribadah kepada Allah dengan mengharap surga itu ibadahnya tujar, ibadahnya pedagang, ibadah kok ngitung-ngitung berharap pahala. Dianggap seperti itu. Jadi dia beribadah hanya dengan cinta saja.
tidak takut dari siksanya Allah karena dianggap tidak ikhlas, dan tidak berharap surganya Allah karena juga dianggap tidak ikhlas. Jadi ada 3 kelompok yang menyimpang karena tidak melengkapi salah satu dari 3 ini. Ada yang beribadah hanya dengan cinta saja. Ini yang dikenal dengan kelompok sufi, yang menganggap bahwa paling ikhlas, agar ikhlas maka tidak boleh mengharapkan apapun dan tidak boleh takut dari apapun. Sehingga kadang doanya pun seperti orang tidak berharap surga, nampak tidak terlalu berharap surga dan tidak terlalu takut dari apa? Neraka. Ya Allah, aku tidak pantas masuk surga, tapi aku tidak kuat di neraka. Maksudnya apa? Maunya apa kalau begitu? Bukankah Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau itu dimasukkan ke dalam surga dan agar dijauhkan dari api neraka. Kan begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa tidak dengan doa ini saja? Kenapa tidak dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ya, karena itulah dibangun di atas keyakinan yang salah tadi. Sampai akhirnya karena sudah terjatuh kepada jebakan setan, terjebak dengan jebakan-jebakan apa? Berikutnya sudah mulai tidak begitu menganggap bernilai surga itu, dan sudah tidak mulai menganggap berbahaya neraka itu bagi dirinya. Sampai pada akhirnya mereka menganggap bahwa beribadah kepada Allah itu bisa dilakukan dengan amalan-amalan yang mereka anggap akan melampaui yang lainnya dengan amalan itu. Ya. Sehingga akhirnya mereka tidak menganggap syariat karena sudah melampaui orang yang berada di atas syariat. Sampai mereka memiliki satu ibadah-ibadah tertentu yang dianggapnya ibadah itu sudah di atas apa? Orang-orang yang berada di atas syariat. Iya, sudah mencapai di atas syariat. Jadi sudah tidak ada lagi syariat bagi dia. Jadi zikirnya pun sudah bukan la ilaha illallah. Itu zikirnya syariat. Tadinya la ilaha illallah karena tadinya dia masih syariat. Tapi kemudian apa? Sama gurunya dikatakan, kalau kamu mampu membaca la ilaha illallah sekian ribu kali, kamu akan naik tingkatan. Ya. Sekian ribu kali, kalau kamu membacanya di rumah, maka demikian. Kalau kamu membacanya di tempat ini, maka demikian. Terkadang ada biayanya. Ada biayanya itu. Iya. Nanti kalau sudah selesai, mulai naik tingkatan di atas syariat, yaitu tingkatan ma'rifat. Sudah bukan la ilaha illallah, Allah. Kalau sudah sekian ribu, sama. Mau baca di mana? Di rumah. Kalau di rumah, jangan lupa fotonya saya ditaruh di situ. Kalau di masjid kita, di pondok kita, itu ada kotak infak. Bantu pondok ini. Kemudian apa? Dibaca sekian ribu. Sudah? Pengen lebih tinggi lagi? Bukan Allah, pakai domirnya, kata gantinya hu. Jadi sudah hu gitu. Sampai terjebak oleh jebakan apa?
Syaitan, karena setan itu punya jebakan-jebakan yang bertahap. Makanya kita berusaha untuk jangan sampai masuk ke jebakan yang pertama pun jangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Tahapan-tahapan yang dibikin oleh syaitan. Sampai karena mulainya dari apa tadi? Beribadah hanya dengan cinta saja, sampai ujungnya apa? Meninggalkan syariat. Sampai ujungnya meninggalkan syariat karena merasa bahwa dirinya ya. Dan kalau kita ceritakan subhanallah, ya banyak sekali keanehan-keanehan akibat dari pemahaman ini. Muncul keanehan-keanehan yang luar biasa. Akhirnya mengkultuskan gurunya, akhirnya menganggap bisa mengambil barokah dari gurunya, badannya gurunya ada barokahnya, dan seterusnya. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kelompok yang pertama, yang hanya dengan cinta saja. Kelompok yang kedua apa? Yang hanya dengan takut saja. Takut. Ayat-ayat yang dibaca ayat-ayat ancaman. Tidak membaca ayat-ayat apa? Janji Allah yang Maha Pengampun, yang memberi yang rahmatnya luas, yang akan memberikan surga kepada hamba-hambanya. Ayat-ayat tentang harapan untuk mendapatkan rahmat Allah, mengharapkan surganya Allah tidak dibaca. Ya. Tapi yang dibaca adalah apa? Ayat-ayat tentang ancaman saja. Enggak dibaca semua ayat, lebih fokus kepada ayat ancaman, sampai akhirnya menganggap manusia itu kalau berbuat dosa besar karena dia hanya dengan takut saja, kalau dia berbuat dosa besar tidak akan pernah mendapatkan surganya Allah, karena dia tidak punya harapan, adanya cuma apa? Takut. Sehingga kalau sampai berbuat dosa besar tidak akan dapat surganya Allah. Tidak ada syafaat untuk pelaku dosa besar. Akibat apa? Keliru dalam masalah ibadah ini, sehingga dia hanya membangun ibadahnya di atas takut dari siksa, tapi berlebihan sampai menghilangkan harapan, sehingga kemudian ibadahnya itu ya, ketika dicampuri dengan dosa besar, maka ibadah itu tidak ada artinya. Di akhirat tidak dapat surga, di dunia bahkan dihukumi kafir. Dosa besar kafir. Kira-kira kelompok apa ini? Kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang menganggap bahwasanya la yanfa'al iman ma'adzambin, tidak bermanfaat iman, tidak ada iman itu kalau ada dosa besar, nggak ada manfaatnya. Maka ini tentu juga penyimpangan akibat salah dalam masalah ini. Yang ketiga, ada yang beribadah dengan harapan saja, tidak ada takut. Jadi yang dibaca ayat-ayat Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Kenapa kamu nggak sholat? Allah Maha Pengampun. Kenapa kamu nggak meninggalkan maksiat? Allahu Ghafurur Rahim. Apalagi dia membaca hadis, idza matal abdu wa huwa yaqul la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Kemudian ditanya Nabi SAW, wa in zana wa in saraq, meskipun dia berzina ya Rasulullah, meskipun dia mencuri ya Rasulullah, ya dia masuk surga. Wa in zana wa in saraq, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Hadisnya sahih betul. Tapi apakah kemudian meninggalkan hadis-hadis yang lainnya yang mengatakan la yazni zani hina yazni fa huwa mu'min? Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina dikatakan ketika dikatakan dia beriman. Tidaklah orang itu berzina ketika berzina
tidaklah orang yang berzina ketika berzina dia dikatakan sebagai orang mukmin. Di mana dengan hadis ini misalnya? Di mana dengan hadis ayat la taqrabu zina? Di mana ayat ini? Kenapa enggak dibaca? Yang dibaca cuma apa? Nabbi ibadi annani anal ghafurur rahim. Beritakan kepada hambaku ya, anal ghafurur rahim, bahwasanya aku maha pengampun, aku maha kasih sayang. Itu aja yang dibaca. Kelanjutannya enggak dibaca. Wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan bahwasanya azabku azab yang keras. Itu enggak dibaca. Atau dibaca tapi dilewati saja, enggak direnungkan. Akhirnya kelompok ini punya keyakinan apa? La yadur al ma'asi ya. La yadurul iman, adzambun la yadurul iman ya. Bahwasanya dosa itu tidak mempengaruhi iman. Dosa itu tidak mempengaruhi iman. Kenapa? Ya, karena Allah Maha Pengampun. Maka kalau kamu berdosa pasti Allah ampuni. Allah Maha Pengampun. Kamu berbuat dosa kayak apapun, imanmu tetap sempurna. Kamu berbuat dosa kayak apapun, imannya kamu seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini kelompok apa namanya? Kelompok Murji'ah. Maka dikatakan oleh para ulama, man abadallah ya, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil hubbi faqat fahuwa sufi, wa man abada Allah bi ar-raja faqat fahuwa murji, wa man abada Allah bil khauf faqat fahuwa khariji. Maka dia menjadi khawarij ya. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita perlu untuk memahami ini dengan benar supaya kita jangan sampai terjatuh kepada pemahaman yang keliru yang kemudian menyebabkan menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga hal ini. Dan ini menjadi hal yang harus, wajib, bahkan ini rukun. Dikatakan oleh para ulama, arkanu at-ta'abbud al-qalbiyah, rukunnya ibadah yang ada dalam hati ya. Kalau ditanya dalilnya apa? Ya dalilnya banyak. Ada satu surat, ada satu ayat yang berisi tiga hal ini. Ada beberapa surat yang berisi tiga hal ini. Ada juga yang itu terpisah-pisah. Ayat yang memerintahkan kita untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, ayat yang memerintahkan kita untuk berharap dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat-ayat yang secara terpisah mengingatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita imani semuanya, kita imani semuanya ya. Maka yang paling mudah apa yang ada dalam surah Al-Fatihah. Ini salah seorang ulama di abad ke-12, yaitu Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, dalam tafsir surat Al-Fatihah mengingatkan ini, mengingatkan faedah tiga hal ini ada dalam surat Al-Fatihah, yaitu dimulai dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalamnya ada mahabbah. Ayat Ar-Rahmanir Rahim, di dalamnya ada Ar-Raja, harapan. Pada ayat Malik Yaumiddin, di dalamnya ada takut, khauf. Setelah itu Allah mengatakan iyyaka na'budu, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Jadi setelah menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, barulah kemudian mengatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dengan ibadah yang kami bangun di atas apa yang telah kami yakini dari Alhamdulillahirabbil alamin, apa yang telah kami yakini dari Ar-Rahmanir Rahim, apa yang telah kami yakini dari Malik Yaumiddin. Maka kami beribadah kepada Engkau, hanya kepada Engkau kami beribadah.
Yang perlu kita fahami sekarang, dari mana alhamdulillahirabbil alamin? Di situ ada mahabbah. Dari sisi mana? Pada ayat alhamdulillahirabbil alamin kok ada cinta? Dari sisi mana jamaah kira-kira? Hah? Alhamdulillah terus? Ya alhamdulillah terus bagaimana? Ya, ini kalau tidak tanya jawab khawatirnya tidur. Ya, jadi kadang kita memang membaca ayat tapi kurang apa? Merenungi. Ya, kalau kita membaca ayat dan kita merenungi, maka insya Allah kita akan mendapatkan hikmah yang sangat banyak, faedah yang sangat banyak. Dan begitulah maksud dari diturunkannya Al-Quran, bukan hanya untuk dibaca bagus, tapi jangan jadi target. Kadang-kadang target kita kan apa? Berapa kali khatam gitu kan. Baru baca Al-Baqarah sudah melihat belakangnya kurang berapa lembar. Karena maunya khatam saja. Maka kita rubahlah sekarang. Jadi setelah kita baca satu ayat, satu surat dari Al-Quran, apa yang sudah saya dapatkan dari surat tadi? Apa pelajaran yang sudah saya dapatkan dari apa yang saya baca tadi? Ya, maka tidak harus semua ayatnya kita pelajari, tidak. Tapi ada dari yang kita baca, ada pelajaran yang membuat kita bertambah iman kepada Allah, yang akan menaikkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sifatnya orang yang beriman. Idza tutla alaihi ayatuhu zadathu imanan. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ya, kepadanya akan bertambah keimanannya. Maka targetnya adalah apa yang sudah saya pahami. Tapi kadang-kadang kita memang ya kurang memikirkan ini. Bahkan kadang-kadang ada ucapan-ucapan kita yang setiap hari kita ucapkan, kita nggak ngerti maksudnya. Maksudnya apa? Saya membaca Bismillah itu apa maksudnya? Kadang kita nggak paham. Jadi cuma apa? Ucapan saja. Di dalam hati nggak ada gerakan. Padahal semua itu ada maknanya. Kenapa kita membaca Bismillah ketika mau keluar rumah? Disyariatkan mengucapkan Bismillah. Kenapa kita membaca Bismillah ketika mau makan? Kenapa kita membaca Bismillah ketika mau masuk masjid? Di samping berselawat kepada Nabi SAW, itu ada maksudnya, yaitu untuk meminta pertolongan. Untuk kita meyakini dalam hati kita bahwasanya saya ya Allah lemah, saya ya Allah tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Maka saya ucapkan Bismillah. Ya, ketika mau keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Itu dengan maksud. Jadi semua yang diajarkan oleh Nabi SAW itu ada maksudnya. Assalamualaikum kadang kita pun tidak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuma sekedar apa? Ucapan saja. Masuk rumah Assalamualaikum, habis itu marah-marah. Lah kan Assalamualaikum keselamatan buat kalian, saya jamin kalian aman. Habis itu piring lempar. Ini tendang, ini tendang. Di mana maksud Assalamualaikumnya mana? Ya, maka ini kita pahami. Jadi di satu sisi ada yang mengucapkan gak paham, di satu sisi gak ada yang mau mengucapkan, ketemu gak mau ngucapin. Nah, padahal ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk suatu kebaikan yang sangat kita butuhkan. Kita sangat butuh dengan yang namanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sangat butuh. Karena kita hamba yang tidak mungkin akan bisa melakukan apapun yang kita inginkan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari mana? Kita kembali ke tadi. Dari mana alhamdulillahirabbil alamin menunjukkan mahabbah? Ya, karena kata para ulama alhamdu itu adalah as-sana'u ma'al hub. Pujian tapi dengan cinta. Itu alhamdu. Alhamdu itu pujian, tapi pujian yang dengan cinta. Apa ada pujian tanpa cinta?
Ada nggak pujian tanpa cinta? Hah? Pernah nggak ngalami pujian tapi nggak cinta? Memuji tapi bukan cinta. Iya, sebetulnya nggak kepengin muji ini, tapi gimana lagi? Kalau nggak dipuji saya berbahaya buat saya. Akhirnya dia puji. Itu bukan alhamdu, itu namanya al-madhu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada alhamdu, ada al-madhu, ada as-sana'u. Artinya kalau tak pakai bahasa Indonesia semuanya pujian. Dalam bahasa Indonesia semuanya pujian. Tetapi yang diambil dalam Al-Quran, yang dipakai di dalam surah Al-Fatihah itu bukan al-madhu, bukan as-sana'u, tapi bukan al-madhu, bukan as-sana'u, tapi alhamdu. Mengapa? Karena alhamdu itu adalah pujian tapi dengan cinta. Ya. Maka di situ ada mahabbah. Ringkasnya begitulah. Sekarang pada Ar-Rahmanir Rahim ada apa tadi? Harapan. Kenapa? Ya jelas, kalau ini sangat jelas bahwa Ar-Rahman itu adalah nama Allah yang menunjukkan sifat rahmah, sifat kasih sayang. Ar-Rahim juga menunjukkan sifat kasih sayang juga. Cuma Ar-Rahmah yang ada dalam Ar-Rahman itu rahmah yang sifatnya ammah, sifatnya umum untuk seluruh makhluk, sehingga siapapun dapat rahmat Allah. Meskipun dia orang kafir, meskipun dia orang munafik, meskipun dia orang fasik, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini rahmat yang tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini rahmat yang tidak istimewa karena semuanya dah dapat. Ya. Tapi ada rahmat yang sifatnya khusus, yaitu pada nama Allah Ar-Rahim. Itu rahmat yang sifatnya khusus hanya untuk orang yang beriman. Karena Allah memiliki sifat rahmah yang begitu luas dan rahmah yang sifatnya khusus, maka tentunya kita adalah hamba yang harus apa? Harus berharap. Bagaimana kita memiliki sesembahan yang rahmatnya sangat luas, kasih sayangnya sangat luas, tapi kita merasa tidak akan dapat rahmat itu. Kita merasa tidak akan mendapatkan surganya Allah, rahmatnya Allah. Ini namanya putus asa. Makanya ketika seseorang tidak menanamkan pada dirinya harapan, tidak memiliki dalam hatinya harapan, dikalahkan oleh takutnya, maka bisa jadi orang itu putus asa. Karena takutnya lebih dominan. Takutnya lebih dominan bisa menghilangkan harapannya atau mengurangi harapannya, akhirnya dia menjadi orang yang putus asa. Dan putus asa dalam agama kita hukumnya apa? Dosa besar. Al-qunut min rahmatillah itu termasuk dari kabair, termasuk dari dosa besar. Maka di dalam ayat Ar-Rahmanir Rahim ada al-mahabbah. Ya, ada ar-raja. Kemudian yang terakhir pada ayat Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Penguasa Yaumiddin. Yaumiddin itu apa? Hari pembalasan. Ini beda dengan lakum dinukum waliyadin. Kalau lakum dinukum waliyadin, agama, ibadah. Untuk kamu ibadah kamu. Kalau ini bukan. Yaumuddin itu di dalam ayat ini sebagaimana yang ada dalam firman Allah Ta'ala, wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Ini yang dimaksud dengan yaumuddin di sini. Tahukah kalian apa itu yaumuddin? Kemudian tahukah kalian apa itu yaumuddin? Yaumuddin adalah ya hari di mana seorang tidak memiliki dirinya. Enggak memiliki dirinya. Tidak seperti di dunia, kita masih memiliki, sehingga kalau ada sesuatu yang membahayakan kita bisa apa? Menghindar, ya apa tidak? Kita bisa menghindar dari bahaya. Kalau ada kepanasan kita bisa masuk rumah. Kehujanan bisa masuk rumah. Tapi kalau nanti pada hari akhirat, ketika matahari didekatkan, maka apakah kita bisa mencari naungan? Tidak bisa. Kita tidak bisa mencari naungan. Kita tidak memiliki diri kita. Hari itu semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
urusan itu ada pada Allah. Allah yang memutuskan apakah orang ini mendapatkan naungan apa tidak, apakah orang ini diampuni apa tidak, apakah orang ini mendapatkan syafaat atau tidak. Hari itu hari pembalasan, sehingga langkah kaki orang itu ya sesuai dengan balasannya. Yang dia menjadi ahlul nar, maka dia akan menuju ke neraka. Tidak bisa dia mau membelok ke yang surga, tidak bisa. Yang memang ahlul jannah, dia langkahnya menuju ke jannah. Yang mendapatkan catatan dari tangan kanan, maka tangan kanannya yang akan maju dengan sendirinya. Yang dengan tangan kiri juga akan, dia nggak bisa menahan. Bagaimana supaya jangan tangan kiri, tidak bisa. Ya. Ada yang mungkin dengan ada yang mungkin ingin supaya jangan mendapatkan dengan tangan kirinya, dipotong tangan kirinya waktu di dunia. Apakah dengan cara itu benar? Ya tentu tidak bisa, karena hari itu hari pembalasan. Ketika Allah menyiksa dia dengan meminum air panas, dia tidak bisa menghindar. Bahkan dia seperti orang yang kehausan untuk mengambilnya. Dia seperti orang kehausan mengambil sendiri air panas tadi dan diminumkan kepada dirinya, karena dia tidak memiliki. Inilah hari pembalasan. Kalau seperti ini keadaannya, maka apa yang harus kita munculkan dalam hati kita? Takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini akan didapatkan ketika kita menjadi orang yang muta'ammil, menjadi orang yang merenungkan apa yang kita baca. Jadi ketika kita memahami dan mau merenungkan, maka ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ini akan menggerakkan hati kita dengan amalan yang namanya cinta, akan bergerak gitu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, karena dia sudah ngerti maksudnya, bahwa dia memuji Allah karena cinta. Nah, kalau memuji Allah kok terus tidak mencintai Allah, bagaimana? Sudah memuji Allah dengan alhamdulillah, kok tidak mencintai Allah? Berarti dia tidak merenungkan apa yang dia baca, atau mungkin tidak memahami apa yang dia baca. Padahal dia baca setiap hari berapa kali? Minimal 17 kali. Kalau nggak ada sholat sunahnya, selalu dibaca, tapi nggak pernah paham. Padahal ini surat yang wajib untuk dibaca, wajib belajar membaca Al-Fatihah ini dengan benar. Dan kemudian tentunya ayat itu dibaca bukan untuk sekedar dibaca, targetnya adalah bisa mengambil faedah dari apa yang kita baca. Maka hendaknya ini kita fahami bahwa alhamdu di dalam bahasa Arab itu disebutkan dalam keterangan para ulama, ya, adalah as-sana ma'al hub, ya, wa ta'zim. Mencintai Allah, memuji Allah dengan cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebetulnya orang kalau sudah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, dia harusnya mencintai Allah, mencintai Rasul, dan kalau dia mencintai Allah dan mencintai Rasul, maka hendaknya dia mengikuti sunnah. Dia mengikuti sunnah, karena yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah sunnah. Gimana ayatnya? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah kemudian beribadah tanpa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu ya tentunya akan mendatangkan kebencian, akan mendatangkan murkanya Allah, mendatangkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendekat kepada Allah kalau tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini hendaknya kita fahami, kita renungkan, ya. Jangan sampai apa yang kita ucapkan malah dilanggar oleh perbuatan kita. Kita mengucapkan dalam setiap sholat, tapi kemudian kita melanggar, ya, dalam kehidupan kita. Kemudian, ya, ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka ini akan menggerakkan hati
hati menjadi beramal dengan gerakan-gerakan yang namanya harapan. Tidak putus asa dengan rahmat Allah. Tidak akan pernah putus asa. Seorang muslim tidak pernah akan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun masalahnya, apalagi hanya musibah dunia, musibah dunia. Ini musibah yang apa? Yang tidak ada artinya dibanding dengan musibah agama. Makanya Nabi kita Muhammad SAW berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami itu mengenai agama kami. Jadi kalau musibahnya musibah dunia, itu jangan sampai kita putus asa. Baru masalah dikit mintanya mati. Ya, memang kalau sudah mati lebih baik. Memang di akhirat kalau sudah mati kemudian jadi lebih baik. Mati itu hanya pindah kehidupan. Kehidupan dunia berubah menjadi kehidupan akhirat. Maka bagaimanapun hidup itu masih lebih baik. Bagi orang yang beriman nambah amalnya. Bagi orang yang belum baik mudah-mudahan menjadi baik. Ada kesempatan untuk taubat, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan putus asa. Jangan putus asa dan jangan kita membuat orang putus asa juga. Kadang-kadang kita membuat orang putus asa. Ini tidak boleh. Jangan membuat orang apa? Putus asa. Ingat kisah seorang yang membunuh 99 itu. Ya. Dia bertanya, tapi bertanya bukan kepada ulama. Bertanya kepada ahli ibadah. Ya. Karena bertanya kepada ahli ibadah, bagaimana hukumnya orang yang saya sudah membunuh 99? Bagi dia membunuh satu saja sudah, orang membunuh satu ini malah 99. Makanya kata dia, tidak ada ampunan buat kamu. Putus asa dia. Nah kalau nggak ada ampunan, ya mendingan saya tambah lagi lah. Buat apa saya bertobat nggak ada ampunan? Ya, saya tambah lagi, kamu tak sempurnakan jadi yang ke-100. Putus asa ini. Yang bikin orang putus asa. Hati-hati, jangan membikin orang apa? Putus asa. Bikin orang punya harapan yang besar. Mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari ayat Malik Yaumiddin, kemudian dari ayat ini maka kita akan mendapatkan ketika kita membaca ayat Malik Yaumiddin, maka ini akan menggerakkan hati kita untuk apa? Memiliki amalan yang namanya takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takut yang tidak sampai menghilangkan harapan. Takut yang tidak sampai menghilangkan harapan. Dan mungkin untuk penutup ayat, bagaimana dahulu para sahabat, orang-orang yang beriman dengan ibadahnya yang luar biasa tetap memiliki apa? Takut. Dengan ibadahnya yang luar biasa namun tetap memiliki takut. Tidak sampai kemudian menghilangkan apa? Takutnya. Kemudian merasa dirinya sudah aman dari siksa. Tidak. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka adalah orang-orang yang telah mengeluarkan apa yang mereka mampu, ya, namun hati mereka takut. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya, berkata kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini, ya Rasulullah, karena beliau memahami ini orang kok takut kepada Allah, mereka kok orang-orang yang telah mengerahkan apa yang mereka mampu tapi takut. Mereka telah waladina yu'tuna ma atau telah mengeluarkan apa yang mereka miliki dari tenaganya, dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masih takut? Apakah mereka juga banyak maksiatnya? Apakah mereka orang yang setelah taat kepada Allah terus banyak berbuat apa? Dosa. Maka Aisyah radhiyallahu taala
menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka itu, ahwa rajul, ya, apakah dia adalah orang yang yazni au yasriq au yasriq au yashrabul khamra, apakah dia adalah orang yang, atau mereka orang-orang yang berbuat zina di samping ibadah yang banyak kemudian berbuat zina, apakah mereka adalah orang-orang yang mencuri, adakah mereka orang-orang yang mabuk dengan ibadah yang banyak tapi banyak maksiatnya juga? Kemudian Nabi SAW menjawab, tidak. La ya binta Abi Bakar, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang-orang yang walakinahu rajul yasum wa yusalli wa yatasaddaq. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, salat, berpuasa, bersedekah, ya. Tetapi apa? Wa huwa yakhaf alla yuqbal minhu. Tetapi dia takut kalau ibadah yang dia sudah lakukan tidak diterima. Gitu. Mereka orang-orang yang masya Allah ibadahnya luar biasa. Bahkan ibadah bagi mereka sudah tingkatannya sudah bukan lagi beban. Enggak seperti kita. Sebagian kita ibadah itu masih apa? Masih jadi beban. Kalau ibadah masih jadi beban, ya mungkin merasakan nikmatnya masih kurang. Maka ibadah itu harusnya jangan jadi beban, tapi jadi kebutuhan. Bahwa saya butuh dengan sholat, saya butuh dengan puasa, saya butuh dengan baca Quran. Kalau tidak saya melakukan ini, hati saya tidak bahagia. Saya akan bahagia dengan beribadah, karena Allah telah menjanjikan, man amila amalan solehan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falahnuhyiyannahu hayatan thayyibah walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi Allah telah menjanjikan bahwa kebahagiaan itu dengan ibadah. Tapi kapan ibadah itu menjadi sesuatu yang membahagiakan? Ya ketika kita sudah melakukannya dengan sebaik-baiknya, sudah tidak lagi menjadi beban. Bahkan kita yang sangat butuh. Jadi sudah ringan. Jadi bagi mereka ibadah itu sudah sangat ringan. Tapi yang berat bagi mereka justru apa? Apa jemaah? Ibadah sudah sangat ringan. Yang berat bagi mereka apa? Setelah ibadah itu yang berat malah. Apakah Allah menerima apa tidak? Karena masih belum sempurna, masih kurang sempurna. Beda nggak dengan kita kira-kira? Sudah berat ibadahnya, merasa sudah sempurna, merasa sudah paling baik. Padahal ibadahnya apa? Sholat sebentar aja sudah, kok lama banget ya. Sudah kepengin keluar dari ibadah, kepengin apa? Menuju kembali ke dunia, ya. Kembali mengurusi urusan dunia. Ibadah itu jadi hal yang seakan-akan berat pada sebagian kita. Bahkan ketika ibadah pun masih ingat dunia. Ada orang takbiratul ihram sampai salam baru ingat sholat ketika salamnya aja. Ketika takbiratul ihram ingat sholat, terus hilang. Loh, hatinya pergi kemana-mana itu, sampai ke luar negeri. Sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dia ingat, oh saya lagi sholat ini. Ya, seperti itu sebagian kita. Ya. Bahkan sebagian kita ada yang menemukan barang yang hilang waktu sholat. Jadi kemana itu sholatnya itu? Nyari barang hilang. Itu keutamaan atau bukan? Jangan-jangan keutamaan sholat. Itu bukan keutamaan sholat. Bagaimana kemudian ketika sholat bisa dibawa sampai mencari barang yang hilang? Nas'alullah salamah. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya hendaknya kita memperbaiki ibadah kita supaya apa? Ibadah itu bukan lagi menjadi beban, tapi menjadi suatu kebutuhan yang itu akan membuat kita bahagia, dan kita akan bahagia, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Jadi ada istilah orang itu mendapatkan surga di dunia sebelum surga di akhirat. Nah, itu ya, dapat surga di dunia sebelum surga di akhirat, dan itulah ahlu surga. Jadi yang berat itu malah setelahnya, diterima apa tidak.
Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Itu yang berat bagi mereka. Sehingga mereka takut setelah beribadah dengan ibadah yang luar biasa. Maka demikianlah keadaan para sahabat, keadaan para salafus soleh ya, yang menggabungkan antara cinta, takut dan harapan, yang kemudian menyelisih ini beberapa kelompok-kelompok yang kemudian menjadi khariji, satunya menjadi apa? Murji, satunya menjadi sufi, karena menyelisih tiga hal ini. Barangkali ini yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita fahami dan bisa memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita kebenaran untuk kita menjalankannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Dan mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita kebatilan untuk kita menjauhinya. Wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita kebatilan untuk kita menjauhinya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita dan memberikan kebaikan untuk dunia kita dan akhirat kita. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.